Pidato sambutan Allah dan para nabi di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surga mereka mempunyai keinginan. Kemudian mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sewaktu kami di dunia, kami senang sekali mendengar ayat-ayat-Mu serta kami senang mendengar pembaca ayat-ayat Al-Quran, dan kami selalu mengagungkan nama-Mu dan membesarkan kalam-Mu." Lalu Allah menjawab, "Kini kalian telah berada di sisiku, dan akan mudah sekali kalian akan mendapatkan sesuatu keinginan daripadaku. Suatu hajatmu tidak akan aku lewatkan begitu saja, segala keinginanmu spontan aku kabulkan. Kalian kini hidup berada di alam lain daripada yang lain. Kalian telah berada di alam yang kekal abadi di sisiku." Kemudian Allah menyuruh malaikat mengambil sesuatu mimbar istimewa tersebut dari permata merah delima, besar dan tinggi, jumlah anak tangganya sebanyak rasul dan nabi. Maka untuk pertama Allah mempersilahkan Nabi Ibrahim tampil di atas mimbar untuk mengucapkan pidato sambutan atas kehadiran mereka itu yang terdiri dari para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada dan para solihin dan sekalian umat yang taat akan Tuhan. Dengan suara yang fasih dan lancar Nabi Ibrahim membuka pidato sambutannya yang mendapat sambutan meriah daripada hadirin. Selesai itu, Nabi Ibrahim kembali duduk di tempat semula. Kemudian giliran kedua untuk Nabi Musa tampil di podium. Beliau membacakan kitab Taurat dari awal sampai akhir dengan irama lagu yang sangat merdu. Tidak disangka suara Nabi Musa begitu sangat merdu, sehingga terpesona para hadirin yang mendengarnya. Selesai itu Nabi Musa kembali duduk di tempatnya. Sesudah itu giliran Nabi Isa naik di mimbar untuk membacakan Injil. Tidak ketinggalan pula dengan iringan irama lagu yang sangat merdu. Setelah datang giliran keempat untuk Nabi Daud membaca Zabur. Nabi Daud naik ke mimbar membaca kitab itu, yang mana Nabi Daud sudah tidak asing lagi. Waktu di dunia Nabi Daud memang terkenal suaranya yang sangat merdu, mempunyai suara emas. Konon, ceritanya, Nabi Daud lah yang menyiapkan bunyi-bunyian dan menciptakan seni lagu dan menciptakan seni lukis. Nabi Daud membaca Zabur dari awal sampai akhir, lain dari yang lain. Beliau menggunakan 9 buah lagu yang merdu-merdu dalam membaca Zabur. Dikala hadirin mendengarkan suara Nabi Daud membaca, bukan main terpesonanya mereka itu. Sungguh ajaib suara Nabi Daud itu. Seolah-olah hilang lenyap sukma dan jiwa terbawa oleh alunan suara Nabi Daud itu naik turun yang demikian sangat merdunya, sehingga sukar dapat dilukiskan dengan kalam. Bermacam-macam irama lagu yang dibawakan oleh Nabi Daud yang sangat menawan hati. Setelah Nabi Daud berhenti membaca, barulah mereka sadar kembali. Demikian keistimewaan dan kemerduannya suara Nabi Daud membaca Zabur dengan memakai 9 buah irama lagu berganti-ganti. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Adakah pernah kalian mendengar suara semerdu itu?" Tidak jawab mereka seretak, "Belum pernah kami mendengar suara semerdu dan sebagus itu." Kemudian Allah berfirman, "Hai Muhammad, kekasihku, silahkan Anda naik ke podium dan bacalah surat Toha dan Yasin." Lalu Nabi naik ke mimbar membaca 2 surat itu dengan irama lagu yang lebih merdu lagi, dengan irama lagu yang lebih merdu lagi dari suara Nabi Daud, sehingga menggetarkan sendi dan tulang karena mendengarkan alunan suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu merdu. Tidak satu pun daripada makhluk Allah yang berada ketika itu yang tidak terpesona karenanya. Tak dapat dilukiskannya akan kemerduan suara dan lagu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata. Kemudian Allah berfirman, "Sudahkah kalian mendengar akan bacaan rasul-rasulku itu? Dan inginkah pula kalian mendengar bacaan Tuhanmu sendiri?" Lalu mereka menjawab, "Sudah tentu, ya Tuhanku." Dalam suatu riwayat Ibnu Abbas berkata, maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca surat Ar-Rahman dan setengah ulama mengatakan surat Al-An. Maka apabila mereka mendengar bacaan Tuhan, tidak ada yang sanggup melukiskannya bagaimana merdu dan asyiknya kalam Allah yang dibacakan oleh Allah sendiri,
Hilang lenyaplah perasaan dalam diri mereka, menggetarkan segala imlak, segala hijab, tasir, segala mahligai, kata-kata tidak cukup untuk membandingkan gema kalam ilahi. Gema kalam ilahi yang dibacakan oleh Tuhan sendiri. Tidak ada sesuatu atau yang dicita-citakan di dalam hati mereka kecuali kodrat ilahi yang timbul. Kemesraan dalam hatinya cinta kasih kepada Allah. Di dalam hadis, bahwa penduduk surga, setelah mereka mendengar kalam ilahi yang dibacakan oleh Allah sendiri, tersita-cita di hati mereka. Tidak mau makan dan minum, dan menjadi hasrat untuk selalu mendengar kalam Allah oleh asihnya bacaan Allah. Demikianlah kisah singkat tentang pidato sambutan Allah dan para rasul di dalam surga. Semoga menambah kecintaan kita kepada Allah dan kita dapat mendengarkan kalam ilahi secara langsung di hari kemudian nanti. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Al Kanal.